Day 2 di Malaysia, Kuala Lumpur. Nah, hari ini kita mau ke Melaka karena ada sesuatu yang mendadak, yaitu kita mau check up untuk nyokap dan Syail, ya general check up aja. Karena mumpung kesini, ini juga pertama kali gue ke Melaka dan kita nyobain naik bus. Itu tuh ngambil waktu perjalanan cuman 2,5 jam. Dan busnya cukup on time berangkatnya, terus pilihannya juga banyak, terus ada pilihan kelas-kelas untuk busnya. Nah, ini kita nyobain yang kelas ekonomi atau yang kelas biasa. Cuman tenang aja, bisnya tuh tetap bersih, tetap nyaman, dan juga untuk kecepatannya udah terhitung ya, terkoordinir, jadi juga nggak ugal-ugalan, tapi nyampenya juga tepat waktu. Nggak banyak merekam perjalanan kanan kiri, tapi yang jelas sekali-sekali terbangun itu banyak pohon-pohon rindang gitu kayak kita kalau mau ke Puncak Bogor. Jalan tol dan aspalnya sih sejauh ini bagus dan halus banget. Cuman terminal busnya itu tuh bagus, terintegrasi, tapi jadul, terutama yang di Melaka. Ini suasananya tuh masih rada jadul. Nah, ini kita udah nyampe ke rumah sakit, nih lagi nunggu dokter, cuman gak gue rekam keadaan di rumah sakit. Tapi rumah sakitnya sih bagus. Terus setelah kita dari rumah sakit, udah cek-cek semuanya, alhamdulillah sehat. Kita jalan-jalan dulu karena kita mau pulang pakai bus yang terakhir balik ke Kuala Lumpur. Melaka ini tuh menurut gue lebih sepi dan slow living karena jatuhnya tuh kayak kota tua gitu kan. Dan daerahnya dekat pantai, pesisir. Cuman harusnya Malaysia sekarang musim yang panas, cuman ini justru nggak terlalu panas dan nggak terlalu peliket, cukup adem. Kita nggak sempat explore banyak, tapi yang jelas kita jalan-jalan ke iconic areanya mereka yang ada gereja warna merah dan semua bangunan rata-rata dominannya juga warna merah di Melaka. Karena area Melaka ini didominasi sama saudara-saudara kita dari China. Mereka juga punya kayak perjanjian atau kerjasama karena dulu konon katanya Laksamana Cheng Ho juga pernah datang dan tinggal di sini. Sebenarnya gue pengen banget jalan-jalan di yang sungainya itu karena ini tuh ada sungai yang panjang, cukup panjang dari ujung ke ujung. Cuman nggak sempat, akhirnya ya udah kita jalan-jalan dan nyempetin makan. Nah, di sini 5:30 tuh udah banyak juga toko-toko yang tutup. Tapi dia karena ada Jongkar Street kayak Alor di Kuala Lumpur, jadi ada sih makanan-makanan malamnya. Cuman sayang banget nggak bisa cobain. Di sini tuh lebih ke kayak slow living ya kalau menurut gue. Karena pas kita menjelang pulang jam 8 malam aja itu tuh udah banyak yang gelap daerah-daerahnya. Dan di sini tuh jarang gedung-gedung yang tinggi modern gitu karena ini tuh bener-bener kayak kampung heritage gitu menurut gue. Dan banyak gang-gang estetik yang lucu-lucu banget. Kita tadinya mau makan di restoran yang udah kita incer tapi ya itu tadi udah tutup. Akhirnya kita random karena justru menuju malam itu tuh udah panas ya menurut gue. Terus akhirnya kita random masuk ke restoran. Ternyata makanannya enak-enak sampai gue lupa meng-capture makanannya. Ini cuman ada beberapa tapi gue makan kue tiaw, terus chicken hainam sama laksa mama. Aduh, ini enak banget, sumpil. Lihat nih yang gue bilang toko-tokonya juga lucu banget. Terus estetik aja gitu, random-random foto, random-random video. Itu tuh bener-bener estetik dan bagus-bagus gitu. Cuman mobil-mobil di sini bagus-bagus banget, mewah-mewah. Nah, ini kita pulang menuju ke Kuala Lumpur. Ini dia tuh gate-nya untuk naik ke bus, bagus banget dan udah sistematis. Jadi kita tinggal beli tiket di counter, terus scan barcode dan naik. Nah, ini kita dapat bisnya justru yang eksekutif, yang tadinya kita nggak mau naik ini. Terus dapat harganya yang ekonomi. Jadi beruntung banget. Sebenarnya kalau menurut gue bedanya tuh cuman di mobilnya. Nah, ini tuh reclining, terus ada yang satu-satu gitu kan kayak di pesawat gitu. Nah, sama kayaknya dia tuh nggak ada mampir di 2 stasiun. Jadi kalau yang
ekonomi tuh ada mampir di 2 stasiun sebelum akhirnya ke Kuala Lumpur. Cuman di sini lu jangan bawa barang berat-berat kalau kata gue, karena nggak helpful banget si supir dan keneknya. Jadi ya mendingan sih bawa yang compact-compact aja. Next day kita mau ke tempat yang viral yang banyak didatengin sama orang-orang untuk nongkrong, ngafe, sama foto-foto. Nama daerahnya Chowkit. Ini tuh banyak kafe-kafe. Dan kebetulan kita kesini tuh lagi ada acara ASEAN gitu deh, banyak kepala negara yang hadir di sini jadi rada macet dan ternyata pemain legenda dari MU juga lagi tur ke sini. Jadi kita lumayan kesusahan untuk dapat Grab. Jadi kita mau nyobain naik monorail aja selain lebih cepat dan lebih hemat juga. Karena posisinya ini pas banget jam 12 siang, cukup panas, anak-anakku juga udah rewel, terus akhirnya cuma nyobain kopi dan kue di tempat yang paling viral, semua orang kayaknya wajib ke sini. Jadi ini tuh area semuanya kafe-kafe estetik. Terus gue cuma nyobain yang cookie plate karena ternyata tempatnya nggak seberapa besar dan rada-rada kurang ramah untuk baby. Jadi ya udah kita cuma foto-foto, beli kopi, kopinya untung rasanya enak. Gue beli cafe latte sama kue yang ada buah-buahnya gitu deh, muskat gitu. Ujung-ujungnya kita ke mall lagi ngadem. Tadinya pergi ke mall ada di agak-agak luar kota gitu, mall lokal gede juga. Tapi lagi-lagi tidak terekam. Akhirnya kita balik lagi makan di Alor karena bokap gue udah dateng. Kita sempat terpisah karena bokap gue sepedahan dari Penang ke Hat Yai Thailand. Terus baru ketemunya di hari ketiga. So ini kita mau ke mall karena kebetulan gue juga buka just tip, buka PO, jadi mau belanja-belanja dulu di mall. Pesanan orang alhamdulillah banyak. Dan kita lagi-lagi nggak kebagian, tadi mau nyobain oriental, akhirnya kita ke Madam Kwan, nyobain laksanya. Laksanya sih enak tapi nggak yang gue sukain kayak waktu di Melaka. Nah ini next day, Shail beli Tomika lagi unboxing. Ini gue nyari-nyari banget Tomika yang ini. Yang gue pikir tadinya adalah taksi Jepang. Ternyata ini edisi taksi Hong Kong. Jadi lucu banget kita lagi unboxing. Abis unboxing kita belanja lagi. Ini juga ke tempat parfum yang paling viral. Cuman harganya lumayan overprice. Tapi emang lucu-lucu dan cukup komplit. Terus kita habis dari toko parfum, kita mau jajan sarapan di Capitol. Ini juga tempatnya lucu, heritage gitu, jadul-jadul, peranakan gitu. Tapi makanannya enak-enak. Terus nyobain Damaskus karena ibu gua kepo. Seperti yang gue ekspektasikan, ternyata rasanya meh. Kali ini tripnya tuh temanya bener-bener kopitiaman gitu. Ini di Capitol, dia tutup kalau siang jadi cuman sampai kayak jam 2-an gitu waktu setempat. Terus barang-barangnya lucu-lucu banget. Untungnya rasa makanannya enak banget. Terutama si nasi lemaknya. Ayamnya itu tuh gimana ya, kulitnya tuh tepungnya tuh beda. Nggak kayak ayam goreng yang chain gede gitu. Kayak aneh deh tapi enak gitu, resep. Cuman ayam di sini tuh gede-gede banget. Cuman yang agak aneh menurut gue adalah si telur setengah matangnya karena
dia tuh ada manis-manisnya gitu. Padahal itu sebelum dicocol ke, kaya toast-nya. Terus harganya untuk masih masuk akal, jadi kita makan rame-rame, pesen masing-masing, cukup murah lah, nggak seberapa mahal. Karena kenapa? Kursnya sekarang lagi tinggi banget. Ini kurs setinggi sepanjang sejarah dan dibanding sama Februari kemarin bener-bener naiknya juga lumayan drastis. Guys, jalan-jalannya masih lanjut, so see you next video.